Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Husnatul Maulidah, Husniatus Saadah, dan Laili Nur Fauziah yang akan mempresentasikan mengenai pendidik dan peserta didik dalam pendidikan agama Islam. Langsung saja masuk pada poin yang pertama adalah pengertian pendidik. Dari segi bahasa, pendidik berasal dari kata bahasa Arab yakni murabbi dan tarbiyah. Murabbi artinya adalah bertambah dan tumbuh, sedangkan tarbiyah merupakan pendidikan. Maka di sini yang dimaksud dengan murabbi yakni mempunyai peran dan fungsi membuat pertumbuhan, perkembangan, serta menyuburkan intelektual yang terdapat pada jiwa peserta didik. Dari urian tersebut atau urian dari makalah kami dapat disimpulkan bahwasannya pendidik merupakan orang yang melakukan kegiatan atau aktivitas dalam bidang pendidikan. Sedangkan secara khususnya dapat kita ambil dari pengertian perspektif dari pendidikan agama Islam, yakni orang-orang yang bertanggung jawab atas perkembangan seluruh potensi yang berada pada peserta didik. Kemudian poin yang kedua adalah kedudukan pendidik dalam pendidikan agama Islam. Di sini pendidik merupakan bapak atau spiritual father bagi peserta didik yang telah memberikan ilmu, pembinaan akhlak mulia dan memperbaiki akhlak yang kurang baik. Dalam Islam, seorang pendidik mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, sebagaimana dinyatakan dalam beberapa teks seperti tinta seorang ilmuwan atau yang menjadi guru itu lebih berharga atau lebih baik dari darah seorang syuhada. Dan juga ini dari syairnya Asyauqi yang berisi atau yang berarti berdiri dan hormatilah guru dan berilah penghargaan karena seorang guru itu hampir saja merupakan seorang rasul. Kemudian di sini juga Imam Ghazali menyatakan atau menunjukkan dari beberapa teks hadisnya yang menyebutkan bahwa pendidik merupakan orang-orang besar yang aktivitasnya lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Kemudian jika dilihat dari tingginya kedudukan seorang pendidik atau seorang guru dapat sangat nyata ketika kita melihat dari pesona atau keadaan di pesantren. Nah, ini dapat dilihat dari mereka para santriwan santriwati ketika mereka melihat atau seorang kiainya berjalan di depannya, maka mereka akan menundukkan dan membungkukkan badannya. Dan masih banyak lagi hal yang dilakukan mereka dalam rangka mereka memuliakan gurunya tersebut atau kiainya. Kemudian pandangan ini selanjutnya akan menghasilkan bentuk hubungan yang khas antara guru dan murid atau antara kiai dan santrinya. Hubungan ini dalam Islam tidak berdasarkan hubungan untung rugi, apalagi dalam hal ekonomi. Hubungan murid guru dan Islam pada hakikatnya adalah hubungan keagamaan. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Husnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab pendidik dalam pendidikan Islam. Yang pertama, tugas pendidik. Keutamaan seorang pendidik disebabkan karena tugas mulia yang diembannya. Karena tugas mulia yang dipukulnya itu hampir sama dengan seorang rasul. Yang pertama, tugas secara umum. Tugasnya secara umum yakni sebagai firasat al-anbiya yang pada hakikatnya mengemban misi rahmatil alamin, yaitu suatu misi yang mengajak manusia untuk tunduk dan patuh pada hukum-hukum Allah guna untuk memperoleh kelancaran, kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua, tugas secara khusus. Yang pertama adalah sebagai pengajar, bertugas merencanakan program pengajaran, melakukan program yang telah disusun, dan melakukan penilaian setelah program itu terlaksana. Yang kedua, sebagai pendidik, mengarahkan peserta didik pada tingkat kedewasaan yang berkepribadian insan kamil yang sama dengan tujuan Allah dalam menciptakan manusia. Yang ketiga, sebagai pemimpin, yakni memimpin dan mengendalikan diri sendiri, peserta didik, dan masyarakat yang terkait, menyangkut upaya pengakraban,
pengawasan, pengorganisasian, pengontrolan, ataupun program yang telah dilakukan ini. Yang kedua, ada tanggung jawab dari seorang pendidik. Melihat karena luasnya ruang lingkup tanggung jawab pendidikan Islam, orang tua tidak dapat memikul sendiri tanggung jawab pendidikan anaknya secara sempurna, terutama dalam kehidupan bersosial masyarakat. Di sini orang tua memiliki keterbatasan dalam mendidik anak mereka. Makanya, tugas dan tanggung jawab anak-anaknya diamanahkan kepada pendidik atau orang lain, baik berada di sekolah maupun di masyarakat. Selanjutnya, kode etik pendidikan dalam pendidikan Islam. Yang pertama, kode etik yang berhubungan dengan dirinya. Yang pertama, ada pendidikan hendaknya selalu terhadap pengawasan oleh Allah. Yang kedua, pendidik hendaknya memelihara kemuliaan ilmu. Yang ketiga, pendidik hendaknya bersifat selalu syukur. Yang kedua, kode etik yang berhubungan dengan pelajaran. Yang pertama, sebelum mengajar harus suci dan dari hadas dan kotoran. Yang kedua, sebelum keluar rumah berdoa terlebih dahulu. Yang ketiga, mengambil tempat yang dapat terlihat murid. Seperti itu. Yang ketiga, ada kode etik di tengah para murid. Yang pertama, mengajar dengan niat terhadap ridho Allah. Yang kedua, tidak menolak murid yang mempunyai niat tulus dalam belajar. Yang ketiga, mencintai murid seperti ia mencintai dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang poin kelima, yaitu pengertian peserta didik. Peserta didik adalah peserta didik secara etimologi merupakan anak didik yang mendapat pengajaran ilmu. Secara terminologi, peserta didik adalah anak didik atau individu yang mengalami perubahan perkembangan sehingga masih memerlukan bimbingan dan arahan dalam membentuk kepribadian dalam proses pendidikan. Dengan kata lain, peserta didik adalah seorang individu yang tengah mengalami fase perkembangan atau pertumbuhan baik dari segi fisik dan mental maupun pikiran. Yang selanjutnya yaitu sifat-sifat dan kode etik sebagai peserta didik. Sifat-sifat dan kode etik peserta didik merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dalam proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan selebihnya bisa dibaca sendiri di makalah ya teman-teman. Sekian presentasi dari kami, kalau banyak kurangnya kami mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.